Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 11, kelas B, Universitas UIN Alauddin Makassar akan mempresentasikan materi tentang penggolongan obat. Adapun anggota dari kelompok 11 ialah Syakila Dibayangkari dengan NIM 040, Firman Uswah Usman dengan NIM 016, dan Andi Dewi Amalia dengan NIM 082. Silakan menyaksikan. Penggolongan obat berdasarkan efek yang ditimbulkan. Dari segi sistemiknya merupakan obat atau zat aktif yang masuk ke dalam peredaran darah. Contohnya, paracetamol untuk menurunkan demam. Sedangkan dari segi lokal merupakan obat atau zat aktif yang hanya berefek menyebar, mempengaruhi bagian tertentu tempat obat tersebut berada, seperti pada hidung, mata, kulit, dan lain-lain. Seperti tetes mata lubrikan digunakan untuk melembabkan mata kering. Penggolongan obat berdasarkan asal obat. Yang pertama adalah obat alamiah. Obat alamiah berasal dari tumbuhan seperti jamur atau sumber antibiotik, kina yang mengandung kimin untuk malaria, dan digitalis yang mengandung glikosida jantung. Selain itu, obat bisa berasal dari hewan, misalnya plasenta, otak untuk serum rabies, dan kolagen. Yang kedua adalah sintetik. Obat sintetik merupakan cara pembuatan obat dengan melakukan reaksi-reaksi kimia. Contohnya, minyak ganda pura dihasilkan dengan mereaksikan metanol dan asam salisilat. Penggolongan obat berdasarkan daya kerja atau terapi. Yang pertama, farmakodinamik. Obat-obat yang bekerja mempengaruhi fisiologis tubuh, contoh hormon dan vitamin. Yang kedua, kemoterapi. Obat-obat yang bekerja secara kimia untuk membasmi parasit atau bibit penyakit mempunyai daya kerja kombinasi, contohnya antivirus seperti oseltamivir. Berdasarkan efek farmakologi, bedakan atas beberapa jenis. Yang pertama ada analeptik, obat yang menstimulasi susunan saraf pusat yang terdiri dari sumsum tulang belakang atau spinal cordis, misalnya kafein. Selanjutnya ada analgetik narkotik, itu obat golongan narkotik yang memiliki efek analgetik yang besar, misalnya morfin. Selanjutnya ada analgetik atau antipiretik. Analgetik adalah obat yang mengurangi atau menghilangkan rasa sakit tanpa menghilangkan kesadaran. Antipiretik adalah obat yang menurunkan suhu tubuh, misalnya paracetamol. Selanjutnya ada anestetik, obat yang menyebabkan hilangnya rasa, dan terbagi atas dua jenis, yaitu ada anestetik umum dan ada anestetik lokal. Selanjutnya ada antasida, yaitu obat yang mengurangi asam lambung. Yang selanjutnya ada antelmintik, adalah obat yang membunuh cacing, misalnya pirantelpamuat. Dan yang terakhir itu ada antibiotik, yaitu obat yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang dapat menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme lain, misalnya ampicillin. Antibakteri. Obat yang membunuh bakteri terbagi menjadi dua, yaitu bakterisid dan bakterostatik. Kemudian ada antidot yang merupakan penawar racun, misalnya karbamazepin dan nalorfin. Kemudian ada antidiabetik yang merupakan obat untuk menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus, misalnya glibenclamid. Kemudian ada antifungi yang digunakan untuk membunuh atau menghilangkan jamur, misalnya miconazole. Selanjutnya antihipertensi, obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi, misalnya captopril. Kemudian ada antihipotensi, obat yang digunakan untuk menaikkan tekanan darah, misalnya etil phenylephrine HCl. Kemudian ada antihistamin yang merupakan obat yang digunakan untuk menghentikan kerja histamin, contohnya chlorpheniramine maleate. Kemudian terakhir yaitu antikoagulan yang merupakan obat yang digunakan untuk mencegah pembekuan darah, misalnya heparin. Penggolongan obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenika, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka, obat tradisional digolongkan atas jamu. Jamu merupakan bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenika, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan. Jamu merupakan jenis obat tradisional yang paling sederhana, di mana pembuktian ilmiah atas khasiat dan keamanannya hanya didasarkan pada bukti-bukti secara empiris atau turun-temurun. Bahan baku yang digunakan juga tidak diwajibkan untuk dilakukan standarisasi, namun tetap harus memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan Farmakope atau Peraturan Kepala Badan.
Contoh dari jamu ialah ambeven untuk membantu meringankan wasir atau ambeien dan kurkuma FCT untuk membantu memelihara kesehatan fungsi hati. Obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi. Jamu dapat ditingkatkan statusnya menjadi obat herbal terstandar dengan persyaratan berupa ekstrak yang dibuat dengan bahan atau proses standar. Uji praklinik melibatkan uji toksisitas, kisaran dosis, farmakodinamika, dan teratogenik yang mencangkup uji in vivo pada hewan uji dan uji in vitro pada organ terisolasi, kultur sel atau mikroba. Meskipun telah terbukti aman dan berkhasiat, herbal terstandar belum dapat diklaim sebagai obat. Namun konsumen dapat mengkonsumsinya dengan keyakinan karena telah melewati uji praklinis yang ketat. Logo OHT berupa jari-jari daun atau 3 pasang terletak dalam lingkaran. Sediaan OHT di Indonesia masih berjumlah 97 produk. Contohnya sediaan OHT antara lain seperti lelap yang membantu meringankan gangguan tidur. Yang kedua, diabetes untuk membantu menurunkan frekuensi BAB. Dan yang terakhir, fitofarmaka. Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik, bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Pengertian fitofarmaka merupakan status tertinggi dari bahan alami sebagai obat. Sebuah herbal terstandar dapat dinaikkan kelasnya menjadi fitofarmaka setelah melalui uji klinis pada manusia. Logo fitofarmaka berupa jari-jari daun yang kemudian membentuk bintang yang terletak di dalam lingkaran. Sediaan fitofarmaka di Indonesia hanya berjumlah 33 produk. Adapun contoh-contoh sediaan fitofarmaka antara lain Stimuno yang membantu merangsang dan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh, serta Diabetadex yang menurunkan kadar gula darah.